Selamat pagi, siang, atau malam para penonton. Kembali lagi bersama saya, Naila Nursa Fitri, dalam pembahasan materi seputar teknologi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas virtual memory atau memori virtual, yaitu salah satu konsep penting dalam sistem operasi yang berfungsi membantu pengelolaan memori pada komputer. Dalam penggunaan komputer sehari-hari, kita sering menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, seperti Microsoft Word, lalu browser, media sosial, hingga aplikasi editing. Semua aplikasi tersebut membutuhkan ruang memori agar dapat berjalan dengan baik. Namun, kapasitas RAM pada komputer memiliki batas tertentu. Ketika RAM mulai penuh, sistem operasi memerlukan solusi agar komputer tetap dapat menjalankan berbagai program tanpa mengalami gangguan. Oleh karena itu, digunakanlah teknologi yang bernama virtual memory. Virtual memory ini adalah teknik pengelolaan memori yang memanfaatkan sebagian ruang penyimpanan seperti hard disk, lalu SSD, sebagai memori tambahan. Dengan adanya virtual memory, komputer dapat seolah-olah memiliki kapasitas memori yang lebih besar dibandingkan RAM yang sebenarnya tersedia. Lalu saya akan menjelaskan fungsi utama virtual memory. Fungsi utama virtual memory ini adalah membantu sistem operasi menjalankan banyak proses secara bersamaan atau multitasking. Selain itu, virtual memory juga membantu menyimpan data sementara dari program yang sedang berjalan, sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Lalu ada cara kerja virtual memory, dimulai ketika pengguna menjalankan sebuah program. Sebagian data dan instruksi program akan dimuat ke dalam RAM agar dapat diproses oleh CPU. Karena RAM memiliki kecepatan akses yang tinggi, proses pengolahan data yang berlangsung dengan cepat. Sistem operasi akan terus memantau penggunaan memori. Ketika kapasitas RAM mulai penuh, sistem akan memindahkan data atau halaman memori yang jarang digunakan ke ruang virtual memory yang terdapat pada hard disk atau SSD. Proses ini dikenal dengan istilah paging atau swapping. Dengan demikian, RAM dapat menyediakan ruang kosong untuk data yang lebih dibutuhkan. Jika data yang telah dipindahkan tersebut diperlukan kembali oleh program, sistem operasi akan mengambilnya dari virtual memory dan memindahkannya kembali ke RAM. Seluruh proses ini berlangsung secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna. Lalu, dalam penerapannya, virtual memory memiliki beberapa teknik utama. Teknik pertama adalah paging yaitu metode pembagian memori menjadi bagian-bagian kecil yang disebut page. Teknik ini membantu penggunaan memori menjadi lebih efisien dan mengurangi fragmentasi. Lalu teknik kedua itu adalah segmentation atau segmentasi. Pada metode ini, memori dibagi berdasarkan bagian program seperti data, instruksi, dan stok. Selain itu, terdapat juga demand paging, yaitu metode
yang hanya memuat halaman memori ketika benar-benar diperlukan, sehingga penggunaan RAM menjadi lebih hemat. Lalu virtual memory memiliki beberapa kelebihan. Teknologi ini memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, meskipun kapasitas RAM sangat terbatas. Virtual memory juga meningkatkan efisiensi penggunaan memori dan membantu menjaga stabilitas sistem, sehingga mengurangi kemungkinan aplikasi mengalami error akibat kekurangan memori. Namun, virtual memory juga memiliki kekurangan karena menggunakan hard disk atau SSD yang kecepatannya lebih rendah dibandingkan RAM, maka akses data menjadi lebih lambat. Jika perpindahan data terjadi terlalu sering, performa komputer dapat menurun. Kondisi ini disebut thrashing, yaitu keadaan ketika sistem lebih banyak melakukan perpindahan data daripada menjalankan program utama. Selain itu, virtual memory juga membutuhkan ruang kosong pada media penyimpanan. Apabila kapasitas hard disk atau SSD hampir penuh, kinerja virtual memory dapat ikut terpengaruhi. Sebagai kesimpulan, virtual memory merupakan teknologi penting dalam sistem operasi modern yang membantu mengatasi keterbatasan RAM dengan memanfaatkan sebagian ruang penyimpanan sebagai memori tambahan. Komputer dapat menjalankan lebih banyak aplikasi dan mendukung multitasking dengan lebih baik. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, virtual memory tetap menjadi solusi yang paling efektif untuk menjaga kinerja dan stabilitas sistem komputer. Sekian pembahasan mengenai virtual memory pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian para penonton dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.